Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan mengenai hak dan kewajiban yang di antara hak dan kewajiban manakah yang lebih didahulukan. Perkenalkan, nama saya Vika Yulia Pratami, NIM 13122000319. Pada paparan mengenai hak dan kewajiban ini, kelompok kami mengangkat pembahasan tentang isi pasal 28E yang di dalam isi pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Perkenalkan, nama saya Sofia Nabila dengan NIM 13122000321. Pasal ini secara jelas menerangkan tentang hak-hak individu dan tidak menyebutkan kewajiban secara langsung. Dalam konteks pasal 28E ayat 1, yang didahulukan adalah hak-hak individu tersebut. Namun, pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan antara hak dan kewajiban biasanya terdapat dalam norma sosial, di mana setiap hak umumnya diiringi oleh kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan mematuhi hukum yang berlaku. Hak-hak yang telah diatur di dalam isi Undang-Undang Dasar 1945 seperti isi pasal 28E ayat 1 mengatur hak-hak fundamental seperti kebebasan beragama, memilih pendidikan, dan lain-lain. Hak individu sering diutamakan dan diatur secara tegas. Kebebasan beragama sejatinya adalah inti dari hak-hak individu, baik dari hak sipil dan hak politik yang telah diakui secara nyata di dalam masyarakat yang berdemokratis. Kebebasan beragama merupakan landasan untuk menjamin keberagamaan dan toleransi. Tetapi harus diingat, selain hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang diatur oleh hukum. Misalnya kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, dan menghormati hak orang lain. Pasal ini mengatur tentang hak-hak individu. Dengan demikian, dalam konteks pasal 28B ayat 1 yang didahulukan adalah hak-hak agamanya. Hak ini juga dapat dijadikan sebagai manifestasi dari kebebasan berkeyakinan yang merupakan inti dari identitas dan integritas moral individu. Hak-hak ini tidak hanya melindungi kebebasan spiritual, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya tanpa takut akan diskriminasi atau penganiayaan. Pasal 28E ayat 1 ini juga menerangkan tentang pentingnya adanya hak setiap individu untuk memilih agama. Namun perlu digarisbawahi, setiap orang berhak memilih agama, bukan berhak untuk memilih agama. Karena apabila tidak memilih agama, maka orang tersebut tidak bisa diakui oleh negara, karena tidak mempunyai identitas yang jelas. Dalam praktik ini, hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari suatu pandangan yang sama. Hak individu diberikan untuk memungkinkan kebebasan dan pengembangan diri. Namun di sisi lain, setiap individu juga memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain dan mematuhi peraturan yang berlaku demi terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Di dalam pasal 28E ayat 1 yang lebih didahulukan merupakan hak. Karena hak yang diatur dalam pasal 28E ayat 1 adalah esensial bagi martabat dan integritas pribadi. Tanpa hak-hak ini, individu tidak dapat hidup dengan bebas dan bermartabat. Hak-hak ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri, membuat pilihan yang penting bagi hidup mereka, dan menikmati kebebasan yang mereka perlukan untuk mengembangkan diri. Hak-hak dalam pasal 28E ayat 1 juga dapat dijadikan sebagai fundamental bagi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan untuk memilih pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik dan sosial. Hak-hak ini memastikan bahwa individu memiliki suara dan tidak akan terpengaruh dalam menentukan arah tujuan dalam bernegara dan bermasyarakat. Dengan menekankan hak-hak individu, konstitusi atau negara tidak dapat bertindak seenaknya sendiri, karena hak-hak ini telah melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus menghormati kebebasan dan hak-hak dasar warganya. Jadi, dalam konteks pasal 28E ayat 1 UUD 1945, hak-hak individu adalah yang diutamakan dan diakui secara eksplisit.
hak-hak ini harus didahulukan karena mereka dapat membentuk dasar dari kehidupan yang bermartabat dan bebas. Apabila setiap orang atau setiap individu tidak mempunyai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-haknya, maka dapat diketahui bahwa setiap orang atau individu tidak dapat menjalani hidup yang tentram, damai, dan terlindung dari penindasan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan sehari-hari penting juga untuk mengingat kewajiban yang menyertainya agar hak-hak tersebut dapat dihormati dan dijalankan secara berkelanjutan. Hak-hak ini bukan hanya upaya esensial bagi individu, tetapi juga mendukung keadilan sosial, demokrasi, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun implementasinya menghadapi tantangan, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak ini demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Maka dalam hal ini telah diketahui bahwa hak yang lebih diutamakan daripada kewajiban. Tetapi setelah dengan adanya hak, maka ada kewajiban yang harus ditaati. Karena hak tidak lepas dari suatu kewajiban. Hak lebih diutamakan karena sebagai dasar kebebasan, martabat, dan pengembangan individu. Sementara kewajiban dilaksanakan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dinikmati secara adil, baik, dan kondusif, yang bertujuan untuk menjaga tatanan sosial yang memungkinkan semua orang menikmati hak-haknya. Maka pada akhirnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi, namun juga harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan mematuhi hukum yang berlaku. Sekian pemaparan mengenai hak dan kewajiban terkait hal manakah yang lebih didahulukan. Apabila ada salahnya, kami selaku kelompok 7 mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.